Puji nama Tuhan. Shalom buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini sedang ada di rumah masing-masing. Saat ini menurut peraturan kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap hadir bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini saya akan membawa sebuah renungan singkat kepada kita semua yang bertemakan kenyamanan. Nah, sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, bagian di rumah kita yang paling kita sukai itu apa? Dari rumah ya Bapak Ibu Saudara. Kan di rumah itu ada dapur, ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada apa lagi nih? Ada taman mungkin, ada kolam renang mungkin, ya enggak tahu ya. Kalau saya pribadi Bapak Ibu Saudara, dari tempat ini, dari tempat di mana saya tinggal ini, yang saya paling sukai adalah kantor. Karena saya banyak melakukan kegiatan di kantor. Jadi saya akhirnya mendesain sedemikian rupa agar kantor itu terlihat menarik dan nyaman untuk saya bisa kerja di dalamnya. Pasti Bapak Ibu Saudara di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing ada tempat yang kita desain sedemikian rupa untuk kita nyaman di dalamnya. Ada orang yang suka kalau kamarnya itu ada lampu-lampunya, terus kamarnya ada bunga-bunganya. Nggak tahu ya kalau di kamar Bapak Ibu Saudara ada bunga atau enggak begitu. Tetapi ada juga yang suka ruang tamunya harus terlihat cantik karena setiap hari dia kedatangan tamu. Jadi ruang tamunya harus cantik. Ada juga yang pengen kamar mandinya itu nyaman Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau duduk berjam-jam juga nggak masalah. Nggak sampai yang membosankan di dalam kamar mandi. Ada juga yang mau dapurnya itu terlihat sangat-sangat bagus begitu. Sehingga setiap kali masak harus kinclong, baru masak sotong misalnya gitu, nggak boleh ada sedikit pun tertinggal apapun di situ. Begitu kita mau masak bersih, selesai masak pun harus bersih dan ditata dengan rapi. Ada juga yang pengen tamannya Bapak Ibu Saudara, tamannya terlihat bagus. Sekarang ini banyak ibu-ibu yang punya hobi itu tanam menanam ataupun dalam dunia perbungaan. Saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara ya. Jadi walaupun halaman rumah sangat-sangat sempit, tetapi dimanfaatkan dengan baik untuk memajang bunga-bunga yang begitu indah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kenyamanan adalah hal yang diinginkan oleh setiap manusia. Itu sebabnya banyak orang pada akhirnya, hampir semua manusia ya, ingin menata rumahnya agar nyaman ditempati. Banyak hal dilakukan oleh manusia hanya untuk menciptakan kenyamanan di dalam rumah, baik dalam sisi bangunan, fasilitas, maupun suasana hati orang yang tinggal di dalamnya. Nah, tidak heran Bapak Ibu Saudara kalau banyak orang pada akhirnya merogoh kocek lebih banyak, lebih besar begitu ya, hanya untuk mendapatkan rumah yang bagus. Sekarang kalau di RSS ya, rumah sangat sederhana, saya tidak tahu harganya. Tapi kira-kira kalau rumah 4 miliar, itu dapurnya bagaimana ya? Kamar mandinya gimana ya? Terus kamar tidurnya gimana ya? Wah, pasti kalau kita punya rumah 4M, pusing juga sih Bapak Ibu Saudara ya. Kalau hari-hari harus bersihkan rumah seharga 4M itu, butuh pembantu rasanya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya percaya walaupun rumah kita kecil ataupun besar, kita berusaha untuk menciptakan rumah yang nyaman. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, itu adalah keinginan kita sebagai manusia. Kenyamanan. Kita mencari itu, bahkan bukan cuma rumah, kita juga mencari pekerjaan yang nyaman. Ketika pekerjaan itu nggak nyaman menurut kita, pasti dalam hati kita ada keinginan untuk mencari pekerjaan yang lebih nyaman, walaupun mungkin sulit, tetapi kita menginginkannya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, melalui renungan kita pada pagi hari ini, yang saya ambil dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Coba kita buka bersama-sama, kita akan baca Mazmur 27 ayat yang keempat. Saya bacakan kepada kita semua, begini firman Tuhan. Ini adalah Mazmur Daud.
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Mazmur 27 ayatnya yang keempat, bahwa Daud menginginkan ia dapat diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Kalau kita perhatikan keinginan Daud ini, ya, ini adalah permintaan Daud kepada Tuhan yang sangat dia inginkan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, kata Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang Daud inginkan bukan tinggal di dalam gedung. Yang Daud inginkan bukan rumah Tuhan secara fisik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang Daud inginkan adalah suasana di dalam rumah Tuhan. Dalam hal ini kita melihat bahwa Daud sangat nyaman dengan suasana rumah Tuhan. Jadi dari Daud ini kita dapat belajar bahwa kenyamanan rumah Tuhan tidak hanya berbicara mengenai bagus atau tidaknya sebuah bangunan, tetapi suasana rumah Tuhan di dalam rumah kita, ya, itu tergantung apakah Tuhan ada di dalamnya atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, jadi bagaimana agar saya dan Bapak Ibu Saudara bisa merasakan suasana rumah Tuhan di dalam rumah kita? Karena tidak sedikit orang Bapak Ibu Saudara yang beranggapan bahwa gak enak kalau kita melakukan ibadah di rumah. Rasanya kurang pas gitu. Harus di gereja. Ya, kita mengalami suatu masa yang saya pernah ceritakan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, itu gereja tanpa tembok. Sebuah buku yang menyatakan gereja tanpa tembok. Ini sekarang kita sedang mengalami masa-masa di mana kita mengalami yang namanya gereja tanpa tembok. Kita beribadah di hari Minggu, kita beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak di dalam gedung gereja. Bapak Ibu Saudara sekarang di rumah, mungkin awal-awalnya kita ngerasa kayak kurang pas gitu ya, kayak ada yang kurang kalau kita nggak ke gereja begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau kita belajar bersama-sama, walaupun kita di rumah kita masing-masing, walaupun kita di rumah di mana kita tidur, makan, tinggal Bapak Ibu Saudara, tetapi tetap kita merasakan suasana rumah Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi bagaimana kita bisa merasakan suasana rumah Tuhan di dalam rumah kita? Ya, kita yang di tempat ini Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton video ini, yang saya mau katakan kepada kita semua, hiduplah bersama dengan Tuhan. Coba katakan kepada keluargamu, ya, katakan kepada kiri kananmu, hiduplah bersama dengan Tuhan. Hal inilah yang akan membuat kita dapat merasakan suasana Tuhan, suasana rumah Tuhan di dalam rumah kita. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat, bagian yang kedua ini Bapak, bagian B Bapak Ibu Saudara, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam dalam rumah Tuhan itu bukan bicara berarti kita tinggal di dalam gereja, tetapi artinya saya dan Bapak Ibu Saudara hidup bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kenyamanan sesungguhnya yang harus kita ciptakan di dalam rumah bukan berbicara mengenai kenyamanan kantor, bukan bicara mengenai fasilitas yang lengkap di dalam rumah. Harusnya kenyamanan yang kita ciptakan di dalam rumah adalah saya dan seisi rumah hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Walaupun genteng kita bocor-bocor Bapak Ibu Saudara, walaupun kasur kita sudah sepertinya kalau tidur sudah spare-nya sudah mati dan lain sebagainya macamnya, walaupun tidak menciptakan kenyamanan kita secara jasmani Bapak Ibu Saudara, tetapi yang perlu kita pastikan adalah saya dan seisi rumah harus hidup bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita perhatikan hidup bersama dengan Tuhan itu artinya di rumah saya, di rumah Bapak Ibu Saudara ada persekutuan. Amin. Yes.
Jadi kalau kita bicara mengenai hidup bersama dengan Tuhan, ketika kita menyatakan bahwa saya hidup bersama dengan Tuhan, saya dan seisi keluarga saya hidup bersama dengan Tuhan di dalam rumah ini, artinya apa? Di dalam rumah kita ada persekutuan. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin kita nggak bersekutu bersama-sama di dalam sebuah gereja, tetapi tetap di rumah kita ada persekutuan. Amin? Amin. Selanjutnya, di rumah kita ada doa. Jangan lupakan ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma berdoa hanya pada saat hari Kamis. Datang ke gereja, kita berdoa syafaat. Pulang dari gereja, kita nggak pernah berdoa lagi. Tetapi pastikan kita merasakan Tuhan di dalam rumah kita. Dengan apa? Ada doa di rumah kita. Amin. Ya. Bukan berarti harus mengundang orang kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa ambil waktu untuk berdoa pribadi dengan Tuhan. Selanjutnya, ada pembacaan firman di rumah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan itu artinya ada persekutuan di rumahmu, ada doa di rumahmu, dan ada pembacaan firman di rumahmu. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kenyamanan akan kita dapatkan melalui rumah Tuhan di dalam rumah kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan kita berkecil hati, jangan kita terlalu merasa aduh sepertinya seperti ini. Tetapi pastikan Bapak Ibu Saudara, walaupun kita beribadah di rumah, tetap ada suasana rumah Tuhan di rumah kita. Amin. Yes. Sehingga ketika ada suasana rumah Tuhan di dalam rumah kita, maka saya percaya ada perlindungan Tuhan bagi orang-orang di dalamnya. Ada berkat Tuhan bagi orang-orang di dalamnya. Haleluya. Amin. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bisa memancarkan kasih Allah kepada orang di sekitar rumah kita. Jadi bukan cuma kita yang merasakan, tetapi orang-orang di sekitar kita pun ikut merasakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau mendorong kita, khususnya buat orang tua, kepala keluarga di rumah masing-masing. Marilah kita menciptakan suasana rumah Tuhan di dalam rumah kita, bukan suasana rumah hantu di dalam rumah kita. Bapak Ibu Saudara, banyak rumah bagus, rumah mewah, rumah bagus, cantik sekali Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak ada suasana rumah Tuhan di dalamnya. Sedangkan ada rumah yang begitu jelek, tidak begitu bagus. Ya kalau tinggal di dalamnya biasa-biasa aja, nggak ada AC-nya. Bahkan kipasnya pun udah bunyi nyiuk gitu ya. Tetapi seisi rumahnya merasakan suasana rumah Tuhan di dalamnya. Dan Bapak Ibu Saudara, itu adalah kenyamanan yang paling enak di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya cuma mau katakan, hiduplah bersama dengan Tuhan di rumah Anda. Bahkan dimanapun kita berada, hiduplah bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini, kami mengalami hal yang tidak baik Tuhan, sehingga kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di dalam gereja Tuhan. Tetapi walaupun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, kami percaya kami merasakan, kami menikmati suasana rumah Tuhan di dalam rumah kami. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di keluarga kami masing-masing Tuhan, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mereka sedang beribadah bersama-sama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin.